datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan hari ini saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru prajabatan tentang desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Baik, sebelum itu saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elfrida Insan Herani dengan NIM 23215200031, kelas PGSD 1. Untuk dosen pembimbing saya di sini adalah Ibu Dr. Veronica Unun Pratiwi, MPD, dan seminar ini disusun oleh saya sendiri, Elfrida Insan Herani. Masuk dalam alur presentasi, di sini ada 6 poin penting. Yang pertama adalah refleksi pengalaman belajar mata kuliah. Yang kedua adalah pengalaman belajar yang dipilih. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran yang bermakna atau best practice. Yang keempat adalah desain inovasi pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah paradigma baru. Selanjutnya saya akan memaparkan poin pertama, yaitu refleksi pengalaman belajar mata kuliah. Untuk mata kuliah yang saya pilih di sini itu adalah PPL 1 atau Praktik Pengalaman Lapangan semester 1. PPL atau Praktik Pengalaman Lapangan adalah salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran selama saya mengikuti PPG Prajabatan. Sebagai calon guru, saya menganggap PPL merupakan wadah untuk mengasah keterampilan mengajar dan penerapan ilmu di sekolah, sehingga memberi makna yang utuh untuk menjadi guru profesional. Di sini saya juga memberikan 2 gambar atau 2 kegiatan yang saya lakukan selama saya PPL di SD Negeri Pengkol 1. Untuk gambar pertama itu adalah kegiatan kami mendirikan tenda di SD Negeri Pengkol 1, itu untuk persiapan kemah anak-anak kelas 4, yang juga kegiatan kemah tersebut akan diikuti anak-anak dari SD lain di Sukoharjo. Untuk yang kedua itu adalah kegiatan pentas seni di SD Negeri Pengkol 1. Jadi gambar tersebut diambil setelah saya dan juga peserta didik kelas 3 itu selesai mengikuti pentas seni. Pentas seni sendiri ini diadakan oleh SD Negeri Pengkol 1 untuk mengisi jeda waktu setelah ujian semester 1. Jadi saya sendiri mendapat tugas untuk mendampingi kelas 3. Mereka meminta untuk menampilkan tarian Wonderful Indonesia. Jadi saya bertugas untuk mendampingi, melatih, dan juga melihat perkembangan setiap minggunya, setiap harinya seperti apa. Jadi setelah saat pentas seni mereka bisa menampilkan tarian tersebut dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya topik dalam mata kuliah PPL. Di sini ada 5 topik dalam mata kuliah PPL 1. Topik pertama itu adalah orientasi PPL 1. Di sini kegiatan orientasi yang dimaksud untuk mengenalkan mahasiswa PPG ke berbagai hal terkait sekolah. Di antaranya seperti manajemen pendidikan yang berlaku di sekolah tersebut, kemudian culture yang ada di sekolah tersebut, kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan non-akademik lainnya. Kegiatan orientasi dilakukan pada hari pertama dilaksanakannya PPL 1 di sekolah, dan orientasi PPL diberikan oleh kepala sekolah atau penanggung jawab PPL PPG Prajabatan di sekolah. Untuk manajemen di SD Negeri Pengkol 1 sudah sangat baik dan dilakukan oleh guru-guru, dan namun juga ada 1 orang yang bertanggung jawab dalam manajemen sekolah tersebut. Culture di sekolah SD Negeri Pengkol 1 sendiri sudah sangat baik sekali. Kami diajarkan untuk masuk PPL itu maksimal di jam 6:45. Kemudian kami diarahkan untuk ke gerbang sekolah untuk menyambut anak-anak yang datang, dan ternyata memang banyak sekali anak-anak berprestasi di sekolah SD Negeri Pengkol 1. Salah satunya prestasi dalam bidang olahraga dan juga bahasa Inggris ataupun menggambar. Itu memang sangat banyak sekali di sana.
Untuk topik 2, kita masuk di observasi PPL 1. Kegiatan observasi bertujuan agar mahasiswa memiliki keterampilan menangkap dan memaknai kejadian, fenomena, dan gejala yang nampak selama proses pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Selain itu, observasi juga bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh tentang lingkungan akademik dan non-akademik di sekolah tempat PPL 1. Observasi ini dilakukan terhadap fakta, kejadian, gejala, atau perubahan yang ada di sekolah. Jadi, kegiatan observasi yang saya lakukan ketika PPL di SD Negeri Pengkol 1 itu melihat dan mengamati seperti apa guru mengajar. Saya ikut ke kelas, kemudian saya melihat guru itu dari awal sampai akhir tuh mengajarnya seperti apa, karena kan memang saya belum pernah mempunyai pengalaman mengajar di sekolah dasar. Dan juga saya juga melihat karakteristik peserta didiknya. Jika peserta didik melakukan hal A, kita harus bagaimana, melakukan hal B, kita harus bagaimana. Dan memang pembelajaran itu yang saya ambil di sini, pembelajaran itu harus berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Pun untuk media pembelajaran juga harus berkaitan dengan karakteristik peserta didik, seperti itu. Untuk karakteristik peserta didik, selain di kelas, saya juga melihat karakteristik peserta didik saat mereka berada di luar kelas, seperti saat mereka jajan, saat mereka bermain, saat istirahat, atau saat ada kegiatan atau pembelajaran di luar kelas. Itu juga bisa menilai karakteristik dari peserta didik itu sendiri, terutama saat mereka mengerjakan kegiatan atau LKPD secara berkelompok maupun individu. Untuk topik 3, di sini ada asistensi mengajar. Asistensi mengajar merupakan kegiatan mahasiswa PPG membantu guru pamong melaksanakan tugas keguruan di sekolah. Jadi karena guru pamong saya itu adalah kepala sekolah, maka dari Bapak Agus Sri Antana meminta kami untuk ikut membantu mengajar guru di satu kelas seperti itu. Jadi istilahnya kami sebagai asisten guru membantu dalam proses pembelajaran, seperti ketika anak bertanya atau ada salah satu anak yang memang tidak paham dalam pembelajaran tersebut, nanti kita bisa bantu untuk menjelaskan isi dari materi tersebut. Untuk topik 4 ini adalah praktek pembelajaran terbimbing. Pada praktek pembelajaran terbimbing, mahasiswa PPG berlatih mengajar di bawah bimbingan intensif guru pamong atau DPL. Setiap mahasiswa minimal melakukan 3 siklus praktek pembelajaran terbimbing dengan menggunakan format listen study melalui siklus plan atau merancang pembelajaran, do atau see, yaitu melaksanakan pembelajaran dan observasi, kemudian ada refleksi dan tindak lanjut. Untuk praktek pembelajaran terbimbing ini saya sangat dibantu oleh guru pamong dan juga DPL atau dosen pembimbing lapangan, seperti itu. Jadi setiap kami akan melakukan siklus, semisal siklus 1 itu kami melakukan plan dengan guru pamong dan juga dosen pembimbing. Jadi kami membuat modul ajar dengan guru kelas. Contohnya saya di siklus 1 saya membuat modul ajar dengan guru kelas 4 karena saya mengambil kelasnya kelas 4, seperti itu. Kemudian setelah selesai modul ajarnya, mulai dari judul, kemudian identitas sampai asesmen itu selesai, kemudian saya mengkonsultasikan modul tersebut dengan guru pamong dan juga dosen pembimbing. Jadi nanti kurang dan lebihnya bisa diperbaiki atau direvisi. Kemudian jika sudah direvisi, saya bisa melakukan tindakan untuk praktek pembelajaran di kelas. Baik, selanjutnya itu adalah topik 5. Di sini ada diskusi refleksi akhir PPL 1.
dalam kegiatan refleksi ini dilakukan untuk melihat secara kritis apa yang terjadi pada siklus-siklus yang telah mahasiswa lakukan. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa itu terjadi secara esensial? Apakah terkaitannya dengan data yang dipakai sebagai landasan perancangan pembelajaran? Bagaimana mahasiswa atau saya dapat menginterpretasikan pembelajaran tersebut? Apa dasar saya menginterpretasikannya? Perubahan minor atau mayor dan apa yang akan saya lakukan dalam hal tersebut. Kemudian dampaknya seperti apa? Seperti itu. Untuk refleksi sendiri ini biasanya dilakukan ketika kami selesai melakukan praktek pembelajaran. Seperti setelah selesai melakukan praktek pembelajaran siklus 1, itu DPL dan juga guru pamong memberikan refleksi apa yang kurang dan apa yang lebih dan apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan setelah melakukan praktek pembelajaran tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu poin kedua, pengalaman belajar yang dipilih. Jadi dari mata kuliah PPL 1 ada 5 topik yang sudah saya jabarkan tadi. Saya memilih topik 4. Bagaimana saya belajar di topik 4? Itu ada 4 poin. Poin pertama itu adalah koordinasi. Koordinasi di sini saya berkoordinasi dengan guru pamong, dosen pembimbing, dan teman-teman kelompok terkait pelaksanaan praktek pembelajaran terbimbing. Untuk kedua ada ruang kolaborasi. Di sini saya berdiskusi dengan dosen pembimbing dan teman-teman sekelompok terkait kesulitan, hambatan, tantangan, solusi dalam mengatasi tantangan saat praktek pembelajaran terbimbing. Untuk yang ketiga, praktek pembelajaran terbimbing. Di sini saya melaksanakan praktek pembelajaran terbimbing di bawah bimbingan intensif dari guru pamong dan juga dosen pembimbing. Praktek pembelajaran dilakukan sebanyak 3 siklus. Yang terakhir adalah refleksi. Refleksi berdasarkan praktek pembelajaran terbimbing yang telah dilakukan. Hasil refleksi digunakan sebagai masukan untuk perbaikan atau peningkatan pada siklus atau pembelajaran selanjutnya. Lanjut, di poin ketiga ada pembelajaran bermakna atau best practice. Topik 4 ini memiliki banyak pembelajaran bermakna dan bermanfaat bagi saya. Karena pada topik 4 ini saya melakukan banyak sekali kegiatan, salah satunya yaitu kegiatan praktek pembelajaran terbimbing yang mampu mengasah keterampilan dan pengetahuan saya mengenai RPP, modul ajar, karakteristik peserta didik, kondisi atau lingkungan di sekolah, dan saya juga mendapat ilmu bagaimana cara menyusun modul ajar bersama guru seperti itu. Ternyata di topik 4 ini memiliki banyak perbedaan dari teori yang saya pelajari. Dalam topik ini, skill saya sebagai seorang guru sangat-sangat dilatih. Setelah itu ada artefak pembelajaran. Untuk artefak pertama ini saya melampirkan artefak perkuliahan atau tugas-tugas yang ada di LMS. Berikut ini adalah analisis dan tautan visual artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar pada topik 4 pada mata kuliah PPL 1. Itu saya sudah melampirkan untuk link drive-nya. Di sini saya juga melampirkan gambar salah satu tugas yaitu jurnal refleksi pembelajaran pada siklus 1. Di sini ada nama mahasiswa, NIM, identitas, mata pelajaran atau topik, kompetensi dasar, tempat pelaksanaan pembelajaran, dan tugas ini diisi ketika kita sudah selesai melakukan praktek pembelajaran pada satu siklus. Untuk artefak yang kedua, ini adalah artefak praktek di lapangan. Di sini saya melampirkan video praktek mengajar di sekolah PPL atau di SD Pengkol dengan menggunakan media pembelajaran pop-up book. Jadi setiap siklusnya ketika saya dan teman-teman selesai melakukan praktek pembelajaran, itu video yang kami buat atau video praktek pembelajaran yang kami buat otomatis
diedit dan diupload di YouTube. Jadi linknya bisa saya letakkan di artefak ini. Yang terakhir itu ada artefak dokumen. Di sini saya melampirkan dokumen berupa modul ajar matematika yang berisi tentang pembelajaran dengan media pembelajaran pop-up book yang dapat dilihat pada link drive berikut. Lanjut ke poin keempat, yaitu desain inovasi pembelajaran. Di sini desain atau inovasi pembelajaran yang saya ambil adalah penggunaan media pembelajaran pop-up book dalam pembelajaran matematika. Kenapa saya memilih media pembelajaran pop-up book dalam pembelajaran matematika ini? Karena ketika saya melakukan observasi ataupun saya praktek langsung di kelas 4, itu saya kebetulan mengambil mata pelajaran matematika dalam 3 siklus semester 1. Dan di siklus 1 ataupun saat saya mengamati guru mengajar di kelas, fenomena yang ada di kelas 4 saat pembelajaran matematika itu peserta didik terlihat kurang menarik terhadap pembelajaran matematika. Mereka lebih sibuk atau asik main sendiri ataupun mengobrol dengan teman sebangku, ada juga yang tiduran di meja seperti itu. Peserta didik menganggap pembelajaran matematika sebagai pelajaran yang menakutkan, tidak menarik, membosankan, dan sulit. Bagaimana saya bisa menulis ini? Karena saya bertanya langsung dengan beberapa murid di kelas 4. Mereka menganggap pembelajaran matematika itu menakutkan dan sulit, sehingga mereka untuk bisa ikut atau fokus dalam pembelajaran matematika itu mereka sudah malas. Jadi mereka lebih memilih untuk asik main sendiri, mengobrol dengan temannya, ataupun tiduran di meja. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan di kelas 4 terlihat masih sangat sederhana seperti itu. Tujuan dari inovasi ini, yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa untuk berkonsentrasi serta memahami apa yang guru sampaikan dalam proses pembelajaran matematika. Jadi, agar mereka bisa fokus dan mereka tertarik pada pembelajaran matematika, saya mengangkat media pembelajaran pop-up book ini karena sejatinya menurut saya anak itu akan lebih fokus dan lebih tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan gambar atau tulisan yang menarik. Yang kedua, mempermudah siswa menguasai materi pembelajaran matematika. Yang ketiga, menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan juga menarik. Jadi selain untuk siswa, tujuan saya mengangkat atau memilih media pembelajaran pop-up book ini untuk memberikan ide baru kepada sekolah terkait dengan media pembelajaran yang kreatif dan menarik. Untuk implementasi desain atau inovasi pembelajaran berupa media pembelajaran pop-up book sudah saya lakukan atau sudah saya praktekkan di kelas 4 sendiri. Di sini ada video pembuatan media pembelajaran pop-up book oleh peserta kelas 4 SD Negeri Pembangunan. Jadi ketika saya menginformasikan kepada peserta didik kelas 4 jika mereka akan membuat proyek tentang mata pelajaran matematika dengan materi bilangan cacah berupa media pembelajaran pop-up book, mereka masih terkejut. Mereka belum mengerti apa itu pop-up book, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengimplementasikan, dan bagaimana cara penggunaannya. Mereka masih belum mengerti tentang hal itu. Kemudian saya jelaskan apa itu pop-up book, kemudian bagaimana cara membuatnya, prosedurnya. Saya juga membuatkan lembar prosedur untuk pembuatan pop-up book. Meskipun pop-up booknya masih sederhana, tapi saya yakin media tersebut bisa membantu mereka tertarik terhadap pembelajaran matematika
dan membuat mereka lebih bersemangat. Baik, di slide selanjutnya ini ada gambar ketika peserta didik kelas 4 mengerjakan atau membuat media pembelajaran pop-up book. Untuk pengerjaannya ini dilakukan secara berkelompok. Jadi memang ada beberapa desain pop-up book yang mereka buat setiap kelompoknya. Untuk gambar pertama ini saya menjelaskan prosedur dan pengerjaan pop-up book dan membentuk kelompok. Jadi satu kelompok itu berisi 5-6 orang. Gambar kedua itu yang bawah, yaitu proses pengerjaan pop-up book sendiri. Jadi mereka sangat antusias terkait pembuatan pop-up book itu, karena mungkin menurut mereka ide ini menarik seperti itu. Kemudian di sela-sela pengerjaan pop-up book, biar mereka tidak bosan, saya juga memberikan ice breaking terkait teka-teki kosakata ataupun warna. Yang terakhir ini apresiasi karya. Jadi setelah selesai membuat pop-up book, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pop-up booknya seperti apa. Untuk slide selanjutnya ini adalah hasil karya pop-up book dari anak-anak kelas 4 SD Negeri Pengkol 1. Jadi ini memang temanya atau materinya tentang bilangan cacah. Ada nilai tempat, ada huruf-huruf bilangan cacah dari 0 sampai 9. Kemudian ada juga soal cerita seperti apa gitu. Lanjut, ini di poin kelima ada rencana tindak lanjut. Setelah saya mengimplementasikan penggunaan media pembelajaran pop-up book pada mata pembelajaran matematika, rencana tindak lanjut saya ini yang pertama mempertahankan dan mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Kemudian saya juga ingin mengimplementasikan media pembelajaran pop-up book ini ke mata pembelajaran lain. Mungkin saya akan mengimplementasikan itu di SD lain setelah lulus PPG nanti, seperti itu. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap penggunaan media pembelajaran pop-up book. Saya juga mengevaluasi penggunaan media pembelajaran tersebut dengan guru kelas. Jadi kita bertukar pikiran apa kurang dan lebihnya dari media pembelajaran pop-up book ini, dan bagaimana nanti kita bisa menggunakan media pembelajaran pop-up book ini dengan lebih baik. Kemudian ada juga refleksi dan rencana perbaikan penggunaan media pembelajaran pop-up books. Untuk poin terakhir, itu ada paradigma baru makna guru. Pada saat ini, pendidikan telah mengalami paradigma yang baru, bahwa pengajaran dan evaluasi harus berpihak pada peserta didik. Saat ini, guru harus menjadi penghubung antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata mereka, memberikan pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan juga bermakna. Pembelajaran yang guru sediakan pada saat ini harus mengadopsi metode pengajaran yang interaktif, kreatif, dan menggugah minat serta keingintahuan peserta didik. Melalui program profesi guru prajabatan ini, saya memahami bagaimana menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan interaktif bagi peserta didik. Pada akhirnya, guru berperan sebagai agen perubahan sosial untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini yang tertuang pada pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan yang holistik, pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila, pendekatan yang relevan melalui pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran yang berdiferensiasi agar setiap peserta didik dapat belajar dengan efektif dan menjadi versi terbaik dalam dirinya. Saya berharap sebagai calon guru, pembelajaran paradigma baru dan upaya kita saat ini dapat menjadikan peserta didik tumbuh dan berkembang menjadi individu yang cerdas, berkepribadian baik, serta peduli terhadap masyarakat dan bangsa.
Baik, itu saja pemaparan seminar pendidikan profesi guru tentang desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.